Aku hanya punya 50 buah batu spiritual. Ketika maniak Ji mendengar kondisi Wang Xian, dia mengerutkan kening karena dia tidak memiliki banyak batu spiritual. Katakan padaku dari mana kamu mendapatkan milikmu, tanya Wang Xian ke maniak Ji secara langsung. Misi dunia bawah. Batu spiritual adalah barang yang sangat berharga untuk penggunaan budidaya. Mereka adalah mata uang keras di dunia bawah. Oleh karena itu, beberapa sekte dan keluarga terkemuka menggunakannya untuk berdagang, maniak Ji menjelaskan kepada Wang Xian. Misi Wang Xian mengangkat alisnya dengan ragu. Semua orang di dunia mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Itu sama untuk dunia bawah. Ada banyak cara untuk melakukan itu, dan tidak ada bedanya, sama seperti dunia modern. Tapi dunia bawah lebih praktis. Anda dapat log on ke situs web, dan mereka memiliki semua jenis misi. Anda juga dapat mengatur misi Anda sendiri. Semua sekte dan klan dikumpulkan di situs web. Maniak Ji melihat ke komputer di sebelahnya, dan Wang Xian setuju. Maniak Ji masuk ke komputer dan masuk ke situs web khusus. Ketika dia masuk, layar menunjukkan pesan. Dengan berbagai sekte dan klan di dunia bawah, pahlawan kita muncul. Di halaman beranda ada berbagai grafik peringkat. Pakar luar biasa dunia bawah, dokter, obat spiritual, seni kultivasi, pahlawan muda, pembunuh, dan banyak lagi. Grafik tersebut membangkitkan rasa ingin tahu Wang Xian. Kejadian di dunia bawah sangat mengejutkannya. Dia mengklik peringkat medis dengan minat dan menggulir ke posisi ke-18. Sebuah nama ada di atasnya dengan beberapa komentar. Bagan dokter ajaib nomor 18 Wang Xian. Usia 20. Mengalahkan Fang Huazi pada tanggal 17 September tahun ini. Dia melumpuhkan lengannya dan mendapatkan ketenarannya dalam semalam setelah pertandingan ini. Mengganti peringkat Fang Huazi, tetapi kompetensinya dalam keterampilan medis tetap tidak diketahui. Dia memiliki aula medis naga ilahi di Jalan Lama, River Town. Hehe, evaluasi ini cukup to the point. Wang Xian membaca situs web dengan wajah penuh senyum. Pendiri situs web ini adalah Sekte Suci Tianxiao. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dalam hal informasi. Ada ruang yang didedikasikan untuk semua jenis misi dengan sekitar 400 hingga 500 misi setiap hari. Beberapa di antaranya mudah, beberapa di antaranya sulit. Setiap misi memiliki hadiah yang berbeda. Anda juga dapat mempublikasikan misi Anda dan memperdagangkan item Anda di platform. Maniak Ji memperkenalkan situs web tersebut kepada Wang Xian secara resmi. Lalu dia ragu-ragu. Karena kamu menginginkan batu spiritual, aku dapat mengumpulkannya untukmu. Aku akan memberimu 100 setiap tahun selama 15 tahun. Bagaimana menurutmu selain itu, kamu dapat memerintahkanku kapanpun kamu membutuhkan bantuan. Selama 15 tahun ke depan, saya akan mematuhi instruksi Anda. Dengan 100 batu spiritual setiap tahun, itu akan menghasilkan 1.500 buah selama 15 tahun. Jika batu-batu ini dikonversi menjadi uang tunai, jumlahnya akan lebih dari 100 miliar dolar. Selain itu, layanan pakar bawaan selama 15 tahun ditambahkan ke harga yang dibayarkan. Kamu bisa mengumpulkan batu spiritual sebanyak mungkin. Jika aku punya kebutuhan lain, aku akan mencarimu lagi. Wang Xian melambaikan tangannya saat berbicara dengan maniak Ji. Ya, maniak Ji ragu-ragu sebelum dia mengangguk. Dokter ajaib Wang, saya membawa obat spiritual. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda besok. Tentu, aku akan memberimu alamatnya nanti. Kamu bisa mengantarkan mereka ke tempat itu. Wang Xian mengangguk. Aku akan pergi sekarang. Maniak Ji membungkuk dan pergi. Baik itu karena kekuatan yang ditampilkan Wang Xian atau kemampuannya untuk menyembuhkan putranya, Wang Xian adalah seseorang yang pantas dihormati oleh maniak Ji. Saya tidak tahu ada situs web seperti itu. Menarik sekali. Wang Xian menggambar senyum di wajahnya saat dia mengklik pakar luar biasa dari dunia bawah. Nomor 1 di grafik adalah Ni Wuhen, pemimpin sekte dari Sekte Suci Donghua. Nomor 2 adalah Hai Jiao, seorang pemilik pulau. Hanya ada 20 nama di bagan pakar luar biasa. Kebanyakan dari mereka adalah kartu as dari Sekte Suci. Ada 8 Sekte Suci di dunia bawah yang berdiri tegak di dalam negeri. Wang Xian membacanya dengan penuh minat. Selanjutnya, dia mengklik halaman misi. Ada berbagai macam misi termasuk pembunuhan, mencari pengawal dan mencari pengobatan spiritual. Selain itu, Wang Xian menemukan bahwa banyak misi terkait dengan perselisihan asing seperti bersaing dan bahkan membunuh ahli dari negara lain. Ada beberapa misi kelompok untuk bersaing memperebutkan beberapa harta. Luar biasa, luar biasa. Wang Xian melihat-lihat tugas individu untuk memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan batu spiritual itu. Saat ini, 2 cara bisa mendapatkan batu spiritual dalam waktu sesingkat mungkin. Salah satunya untuk menyelamatkan orang.
Cara lain adalah menjual obat spiritual dengan imbalan batu spiritual. Kedua metode itu adalah cara tercepat. Wang Xian lebih suka metode kedua. Dia hanya perlu menghabiskan lebih dari 10 jam untuk membuat obat spiritual untuk menukarkan 400 hingga 500 buah batu spiritual. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan lebih dari 10.000 keping. Xiao Xian. Saat itu, suara mengejutkan Guan Suking terdengar dari luar. Wang Xian berbalik dengan senyum di wajahnya. Guan Suking, dengan rok putih, jelas berusaha untuk berdandan. Roknya, selutut, mirip dengan rok siswa, memperlihatkan sepasang kaki yang indah dan indah. Dia mengenakan kemeja di atas dengan dadanya yang melengkung diangkat oleh pakaiannya. Kecantikan yang sangat menarik. Apa yang kamu lihat? Ketika Guan Suking melihat tatapan Wang Xian, dia memutar matanya. Tapi wajahnya hanya tersenyum. Hehe, Wang Xian terkikik. Aku sudah lama tidak melihatmu, jadi aku merindukanmu. Karena aku merindukanmu, aku hanya ingin melihatmu. Lidah yang fasih. Guan Suking sedikit cemberut saat dia berjalan ke sisinya. Wang Xian mematikan komputernya dan segera berdiri. Dia berjalan ke arahnya dan berkata, ayo pergi. Aku akan membawamu ke rumah baru yang kubeli. Bagus, ayo pergi. Aku ingin memeriksa rumahnya. Guan Suking tersenyum dan mengangguk. Kita harus kembali ke sekolah untuk mengambil sepedaku dulu. Aku menyetir hari ini. Ayahku baru saja membelikanku mobil beberapa hari yang lalu. Hebat. Kalau dipikir-pikir, aku bukan pacar yang baik. Aku belum pernah memberimu hadiah sebelumnya. Sekarang kamu tahu. Haruskah kita pergi ke pusat kota dulu untuk membelikanmu beberapa hadiah? Lain hari, aku ingin pergi ke rumahmu dan melihat apakah kamu memelihara seorang simpanan. Haha, bagaimana bisa? Wang Xian dan Guan Suking tertawa saat mereka sampai di tempat parkir. Ayah Guan Suking telah membelikannya sebuah Maserati, yang harganya juga mahal. Wow, indah sekali di sini. Rumah dengan pemandangan laut. Guan Suking masuk ke villa dan melihat sekeliling dengan takjub. Wang Xian tersenyum, ayo pergi. Aku akan membawamu ke atap. Lebih menarik di lantai atas. Wang Xian membawa Guan Suking ke atap dengan antusias. Di sini sangat indah. Berdiri di atap villa, Guan Suking memandang ke laut dan berseru dengan gembira. Hehe, ini rumahmu mulai sekarang. Bagaimana, apakah kamu menyukainya? Guan Suking sedikit tersipu dan tidak menjawab. Dia terus mengamati sekeliling dengan gembira. Dia berlari dengan gembira di atas atap, dan roknya sedikit terangkat. Merah jambu. Wang Xian menyatakan bahwa D besarnya haus. Sambil mengagumi kecantikan Guan Suking, dia punya ide, dan pikiran mulai mengalir. Suking, ayo pergi dan berenang di laut. Cuaca hari ini adalah yang terbaik dan paling nyaman. Wang Xian berkata sambil tersenyum kepada Guan Suking. Tentu, jawab Guan Suking dengan gembira. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi ketidakberdayaan saat dia melanjutkan, aku lupa membawa baju renangku. Aku punya beberapa di sini. Aku meminta Xiao Yu untuk membelikannya untukmu ketika dia membeli satu. Ayo, jawab Wang Xian dengan senyum tulus. Dia kemudian membawa Guan Suking ke ruang ganti. Pakaian renang itu pasti tidak dibeli oleh Xiao Yu. Sebagai pria yang jujur, pakaian renang yang diberikan Wang Xian kepada Guan Suking semuanya adalah bikini. Hehe. Ini Guan Suking terkejut saat dia menjawab dan wajahnya dengan cepat memerah karena malu. Apa yang telah terjadi? Wang Xian bertanya dengan polos. Ini baju renangnya terlalu terbuka. Kenapa ini semua? Guan Suking tersipu saat dia bertanya sambil menunjuk ke lemari. Oh, itu benar, saudariku ini. Mengapa dia mendapatkan pakaian renang seperti ini? Bagaimana jika orang lain melihat Sukingku yang cantik mengenakan ini? Itu akan buruk. Namun, jangan khawatir tentang itu. Tidak ada orang luar di sini. Bagaimana kalau kamu memakainya sekarang saja? Wang Xian menjelaskan sambil menyalahkan adik perempuannya dengan benar. Ada kedipan di mata Guan Suking dan rona merah menyebar ke lehernya. Dia sedikit menganggukkan kepalanya dan menjawab, baiklah. Dia menggigil saat mengambil baju renang. Setelah itu, dia berkata kepada Wang Xian, pergi dulu. Baik, aku akan keluar, aku akan keluar. Wang Xian mengangguk dan tersenyum. Dia kemudian berjalan keluar. Tunggu. Namun, pada saat ini, Guan Suking memanggilnya. Wang Xian tertegun sejenak dan dengan rasa ingin tahu menoleh. Dia melihat Guan Suking memerah saat matanya mulai berkedip. Dia cemberut, menatap Wang Xian dan bertanya, apakah adikmu akan mendapatkan baju renang seperti ini? Wang Xian melihat baju renang yang dipegang Guan Suking. Baju renangnya minim dan bahkan ada lubang di bagian bawah. Dia ingat rekomendasi yang diberikan bos saat dia membeli. Ekspresi Wang Xian berubah drastis saat dia berteriak, Xiao Yu, aku memintamu untuk membeli baju renang. Lihat apa yang kamu beli. Apa ini?
Dia berjalan keluar sambil berpura-pura marah. Di tengah jalan, dia menutup pintu. Bam! Tes! Guan Suking mendengus setelah melihat tindakan Wang Xian. Dia kemudian memberikan pandangan congkak saat dia mengganti pakaian renang lainnya. Kakak, apa yang kamu bicarakan, bukankah kamu memilih pakaian renang kemarin? Xiao Yu bertanya. Apa-apa yang kamu katakan Xiao Yu, kenapa kamu tidak berlatih, balas Wang Xian. Pada saat ini, Guan Suking mendengar percakapan itu secara samar. Guan Suking tidak bisa menahan tawanya lebih jauh. Dia kemudian mencari baju renang yang terlihat normal. Wow, kamu sangat cantik, seru Wang Xian. Dia berbaring di bawah payung kerai. Ketika dia melihatnya berjalan mendekat, dia menghampirinya untuk menyambutnya. Tes! Guan Suking memutar matanya. Dia mengenakan baju renang hitam dan karena pakaian renang yang dibeli Wang Xian hanya bisa menutupi bagian-bagian penting, itu sangat menarik untuk dilihat. Mata Wang Xian berbinar saat dia berjalan, berpura-pura bahwa kejadian sebelumnya tidak terjadi. Dia berkata, ayo pergi dan berenang di laut. Kita bisa meluncur turun dari seluncuran dari lantai 3. Sangat menarik. Ayo, biarkan aku membantumu. Oke, cuaca hari ini tampak bagus. Guan Suking menatap matahari dengan gembira dan menjawab. Ya, cuacanya bagus hari ini. Air lautnya juga sangat jernih. Biarkan aku membantumu. Wang Xian menjawab sambil berjalan, menggosok tangannya. Dia kemudian mengulurkan tangannya di sekitar Guan Suking. Sambil menikmati skinship dengan Guan Suking, Wang Xian sangat puas dengan pilihan baju renangnya. Ini bagus. Anda, Guan Suking tiba-tiba tersipu ketika dia berkata, bisakah kamu menggunakan tanganmu untuk membantuku? Kamu juga tidak perlu memegang pantatku. Wang Xian tertegun. Dia segera melihat ke bawah dan melihat adik laki-lakinya mencuat untuk membantu Guan Suking. Rasa malu segera tertulis di seluruh wajahnya. Aku sedang berada di puncak masa mudaku. Hehe, jawabnya sambil memaksakan tawa. Setelah itu, Guan Suking menjaga jarak dari Wang Xian. Dia melihat slide dan duduk di atasnya dengan antusias. Wang Xian mengikuti di belakangnya. Saat berenang di laut, satu-satunya rasa malu yang dirasakan Wang Xian adalah Guan Suking tahu cara berenang. Jika tidak, itu akan menjadi sempurna. Setelah bermain di laut sampai jam 5 sore, Wang Xian merasa panas di sekujur tubuhnya. Kamu bisa menginap semalam saja. Saat makan malam, Wang Xian mendapatkan kembali tatapan seriusnya dan melanjutkan, kami punya banyak kamar di sini. Mengapa kamu tidak menginap saja di sini? Guan Suking ragu-ragu. Ada teater keluarga di villa ini. Mari kita menonton film malam ini, jawab Wang Xian saat melihat Guan Suking ragu-ragu. Saatnya memukul logam selagi panas, pikirnya. Ya, itu mungkin, tapi... Guan Suking memandang Wang Xian dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa yang dia pikirkan. Hehe, Wang Xian menyeringai lebar. Xiao Yu sedang makan makanannya di samping sambil melihat kakaknya sendiri. Dia merasa kakak laki-lakinya telah berubah dan menjadi cabul. Setelah makan malam, Wang Xian meninggalkan Guan Suking di ruang tamu untuk beristirahat sambil meminta Xiao Yu untuk mengobrol dengannya. Dia segera bergegas ke teater keluarga dan menelepon. Dahai, cepat, kirimkan aku benihnya. 1. Wang Dahai, yang baru saja mengangkat telepon, bingung. Dia sedang makan malam bersama keluarganya dan bertanya, benih apa yang kamu bicarakan, bisakah kamu lebih jelas? Benih Jepang, seru Wang Xian. Pedang besarnya sudah haus melampaui kata-kata. Dia harus berhasil malam ini. Tiba-tiba, Dahai melihat kesunyian di atas meja makan. Dia mengangkat kepalanya secara bertahap dan melihat orang tuanya. Omong kosong apa yang kamu semburkan, aku sudah punya pacar. Aku sudah mengaku pada Sukian dan dia menyetujuinya. Wang Dahai berjalan menuju kamarnya saat dia menjawab Wang Xian. Betapa baik saudaramu, Wang Xian memuji. Wang Xian melihat beberapa benih yang dikirim Wang Dahai. Dia memberikan senyum keji di wajahnya saat dia mulai ikut campur dengan pemain. Teater keluarga terhubung ke internet. Ada beberapa sofa nyaman di tengah ruangan dan bisa memuat keluarga. Wang Xian menempatkan file dari Wang Dahai di belakang detektif Chinatown dan memilih fungsi putar otomatis. Hehehe, Wang Xian tertawa keji dan menunjukkan ekspresi puas. Dia kembali ke ruang tamu dan berbicara sebentar dengan Guan Suking dan Xiao Yu. Sekitar pukul 8, Penatua Fang menarik Xiao Yu pergi untuk pelatihan. Ayo pergi Suking. Ayo pergi dan menonton film. Wang Xian berkata kepada Guan Suking sambil tersenyum. Baiklah. Oh, kamar mana yang akan saya tinggali malam ini? Guan Suking bertanya. Hanya satu kamar di lantai 3 yang cukup. Kami punya banyak kamar di sini. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Ayo pergi. Guan Suking mengangguk sambil tersenyum saat dia menjawab. Kita harus tidur setelah nonton.
Bagaimana kalau kita pergi berbelanja besok? Tentu, tidak masalah. Aku akan mendapatkan beberapa hadiah untukmu besok. Ini juga tugasku sebagai pacarmu. Jawab Wang Xian. Anda berjanji, seru Guan Suking. Tentu saja. Wang Xian tersenyum saat membawa Guan Suking ke teater keluarga di lantai 3. Ayo nonton Detektif Chinatown. Apa kamu sudah menontonnya sebelumnya? Wang Xian bertanya. Belum. Ayo tonton film ini. Ulasannya bagus sekali. Jawab Guan Suking. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mereka berdua duduk di sofa. Dia memeluk Guan Suking dengan ringan di sepanjang film. Guan Suking tidak mendorongnya dan dia bersandar pada Wang Xian. Itu hangat dan romantis. Film dimulai segera setelah itu dan itu adalah pertunjukan komedi yang bagus. Guan Suking terhibur karenanya. Saat film berakhir, Guan Suking berkomentar dengan gembira, film ini sangat lucu, film yang luar biasa. Ya, itu film yang bagus. Wang Xian menjawab sambil menyipitkan matanya ke arah Guan Suking saat film berakhir. Sudah jam 10 malam, waktunya tidur. Guan Suking berkata dengan malu-malu saat melihat Wang Xian menatapnya. Biarkan aku memelukmu sebentar lagi. Sebentar lagi, Wang Xian menjawab dengan lembut. Baiklah. Guan Suking mengangguk dan menjawab. Dia menyukai suasana saat ini. Dealer wanita itu membagikan kartu secara online. Pada saat ini, musik yang akrab terdengar. Di layar, film yang mengejutkan mulai diputar. Kartu dibagikan. Sama sekali, Wang Xian sangat gembira. Guan Suking awalnya menolak, tapi dia menyerah. Dia mengizinkannya masuk ke kamarnya. Wang Xian sangat senang saat dia memeluk Guan Suking dengan cepat dan marah begitu dia datang ke kamarnya. Pintu dibuka dan ditutup sekaligus. Selanjutnya, itu adalah momen paling menyenangkan bagi Wang Xian. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini, dia telah melihat beberapa klip di bawah pengaruh Wang Dahai. Paling tidak, dia bukan noob total. Setelah teriakan melengking, itu adalah erangan yang memikat. Pada jam 11 malam, bulan sudah tinggi di langit, dan ombak menyapu pantai. Itu adalah malam yang indah. Baik itu di luar atau di dalam villa, itu penuh dengan cahaya dan suara yang menggoda. Namun, saat ini, dua sosok hitam sedang berlari menuju villa. Ini tempatnya. Orang yang tuan muda ingin bunuh ada di dalam. Hanya ada 3 wanita dan Wang Xian di rumah. Pemuda ini beruntung dengan wanita. Beraninya seorang dokter ajaib yang berada di peringkat 18 memprovokasi tuan muda Liu kita. Pergilah ke neraka. Saat kedua sosok hitam itu berbicara, mereka bergerak dengan cepat. Dengan lompatan, mereka segera memasuki villa. Membunuh mereka semua. Sosok hitam melihat ke dalam villa dan berbicara dengan nada membunuh. Pergi. Kedua sosok hitam itu masuk ke villa dengan kecepatan yang menakutkan. Cincin. Tiba-tiba, lonceng di samping Penatua Fang berbunyi tanpa peringatan saat dia sedang beristirahat di kamarnya. Seseorang masuk. Dia segera membuka matanya dan berdandan. Dengan lompatan dan ayunan lengan, dia mengambil pedangnya dan berjalan keluar dari kamarnya. Dia melirik pintu yang tertutup rapat di sisi tempat Xiao Yu sedang beristirahat. Dengan sedikit ragu, dia melompat ke lantai 3. Aku harus mengingatkan saudara laki-laki Xiao Yu. Tetapi ketika dia melompat ke dalam ruangan, dia mendengar suara-suara menggoda di dalam ruangan. Bersamaan dengan itu, ada percakapan seperti, "Tidak, hentikan, aku sekarat, dan ayo ganti ke posisi lain." Penatua Fang menatap dengan mata terbuka lebar. Selanjutnya, wajahnya langsung memerah. Cincin. Saat ini, lonceng di tangannya berbunyi lagi. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan lompatan, dia melompat turun dan berjalan ke pintu masuk villa. Siapa itu beraninya kau menerobos masuk seperti ini? Penatua Fang menghunus pedang panjangnya dengan wajah sedikit memerah saat dia berbicara dengan dingin kepada dua sosok hitam di depannya. Saya tidak menyangka akan melihat seorang seniman bela diri di sini. Kedua sosok hitam itu menyipitkan mata mereka dan meluncurkan serangan cepat dan sengit mereka. Mencari kematianmu sendiri. Penatua Fang memiliki sedikit perubahan pada ekspresinya. Dia memegang pedang panjangnya dan melesat ke arah kedua sosok itu. Artis bela diri tingkat 8. Kedua sosok hitam itu terkejut. Mereka bertukar kontak mata dan memegang belati di tangan mereka untuk serangan lain. Kedua sosok hitam itu adalah seniman bela diri level 8 juga. Xiao Yu, yang tertidur lelap, tidak tahu tuannya sedang bertarung dengan seseorang di luar. Terlebih lagi, Wang Xian tidak mengetahuinya. Dia juga bertarung pada saat itu. Jika dia tidak bertarung, dia bisa dengan mudah mendeteksi kejadian di luar. Penatua Fang dan kedua sosok hitam itu bertarung selama 20 menit. Akhirnya, mereka segera meninggalkan tempat itu dengan kebingungan. Wanita itu memiliki keterampilan tempur yang jauh melampaui harapan mereka.
Wah, siapa mereka? Semua pukulan mereka kejam, dan mereka keluar untuk membunuh. Penatua Fang merajut alisnya sedikit saat dia melihat ke kejauhan. Kedua sosok hitam itu sudah lama menghilang dalam kegelapan. Dia merenung sejenak dan kembali ke villa. Dalam satu gerakan, dia langsung melompat ke lantai 2. Berdiri di luar, dia masih bisa mendengar beberapa suara dari lantai atas. Penatua Fang tersipu sekali lagi. Ia menghela napas panjang dan kembali ke kamarnya. Lantai 3, di dalam kamar Wang Xian. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. 3 jam berlalu. Guan Suking merasakan mati rasa di sekujur tubuhnya saat dia hampir pingsan. Aku tidak bisa melanjutkan, Xiao Xian. Aku benar-benar tidak bisa. Guan Suking hampir menangis saat dia memohon. Wang Xian sedikit terkejut, aku belum. Xiao Xian, aku benar-benar tidak bisa melanjutkan. Bibirku bengkak. Guan Suking menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketakutan. Dia terlalu kuat, dan dia bertahan terlalu lama. Cukup tangguh. Wang Xian memberikan ekspresi pahit di wajahnya. Dia tidak mengharapkan dirinya menjadi begitu tangguh. Setelah hampir 4 jam, dia masih energik. Mungkinkah karena sifat naganya? Dia sedikit mengernyit. Dengan wajah pahit, dia berkata, "Oke, Suking. Ini salahku hari ini." Saat Wang Xian menatap Guan Suking yang tampak pucat, hatinya sakit saat dia menghiburnya. "Tidak, itu salahku. Aku tidak." Saat Guan Suking berbicara, suaranya menjadi semakin lembut. Akhirnya, dia tertidur. Yah, tidak baik menjadi terlalu kuat juga. Wang Xian menghela nafas sambil menarik selimut di samping Guan Suking. Bam! Apa yang tidak dia perhatikan adalah, sesuatu dari meja jatuh ke tempat tidur saat dia menarik selimutnya. Itu adalah sepotong batu berwarna merah darah, dan batu itu mendarat di sekitar paha Guan Suking. Ada bekas darah di spray. Ketika potongan batu merah darah itu jatuh di atasnya, perlahan-lahan memancarkan cahaya merah. Aku akan mandi. Wang Xian berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Ketika pintu kamar mandi ditutup, batu merah memancarkan cahaya yang sangat besar yang menyelimuti Guan Suking perlahan. Gambar virtual Suzaku muncul dan menghilang sesaat. Esensi darah Suzaku juga hilang. Guan Suking, yang sedang berbaring di tempat tidur, tidak tahu bahwa dia sedang menjalani nirvana. Keesokan paginya, Wang Xian menatap Guan Suking yang masih tidur. Dia menggunakan Azure Dragon Energy untuk menyembuhkan beberapa lukanya. Selanjutnya, dia turun dengan tenang. "Kakak, di mana adik iparku? Suruh dia sarapan bersama kita," kata Xiao Yu saat dia melihat Wang Xian berjalan turun. "Dia masih tidur. Kita bisa makan dulu." Wang Xian terkikik dan duduk untuk sarapan. "Oh, apakah kamu akan keluar hari ini?" Xiao Yu terus bertanya. "Kurasa tidak. Kita harus istirahat." Wang Xian menggelengkan kepalanya saat memikirkan Guan Suking. Penatua Fang, di sebelahnya, memandang Wang Xian dengan diam-diam saat dia makan sarapannya dengan tenang. Setelah sarapan, Penatua Fang tiba-tiba menginstruksikan Xiao Yu, naik ke atas sekarang. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kakakmu. Xiao Yu ragu-ragu dan bingung untuk beberapa saat sebelum dia mengangguk dan menuju ke atas. Wang Xian memandang Penatua Fang dengan pertanyaan. Kemarin, seseorang menyelinap ke villa. Mereka adalah 2 seniman bela diri tingkat 8 dengan niat membunuh yang kuat. Penatua Fang memberitahu Wang Xian dengan tegas. "Aku khawatir akan ada yang lebih kuat lain kali, dan aku tidak akan bisa menghentikan mereka." Setelah mendengar apa yang Penatua Fang katakan, Wang Xian tertegun. Dengan cemberut, dia bertanya, "Apakah mereka mengejarku?" Penatua Fang mengangguk perlahan. "Saya kira demikian." Mata Wang Xian menjadi dingin. "Serahkan ini padaku. Kuharap mereka akan kembali lagi." Penatua Fang sedikit terpana saat dia mengarahkan pandangannya pada Wang Xian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di salah satu kamar di lantai 3 villa, bulu mata Guan Suking sedikit berkedut. Dia meraih sekelilingnya dan mengerutkan kening. Tubuhnya gemetar ketika dia mengingat kegilaan tadi malam. Dia mulai tersipu saat dia berbaring di tempat tidur, merasakan kelemahan di sekujur tubuhnya. Itu terlalu melelahkan. Dia merasa bahwa dia akan membutuhkan 2 hingga 3 hari istirahat untuk memulihkan diri. Berdengung. Ponsel bergetar di sampingnya saat dia mulai membayangkan sesuatu. Dia bingung beberapa saat sebelum meraih ponsel. Itu adalah ponsel Wang Xian. Ketika dia melihat pesan itu, dia terkejut. Pesan itu dari Lan Qingyue. Tidak banyak pesan dan hanya sebuah kalimat terima kasih atas bantuan Anda di pelelangan tempo hari. Jika Anda memiliki perhiasan di masa depan, bisakah Anda menjualnya ke perhiasan laut dalam kami? Guan Suking sedikit mengernyit. Dia tidak menjawab tetapi diam-diam meletakkan kembali ponselnya. Beberapa saat kemudian, Wang Xian masuk ke kamar dan melihat Guan Suking telah bangun.
Dia segera berkata, Suking, kamu sudah bangun. Apakah kamu lapar? Aku sudah membuat sup ayam untukmu. Hehe, biarkan aku mengambilkannya untukmu. Tentu. Guan Suking menatap suaminya dan matanya dipenuhi kelembutan. Segera, Wang Xian masuk ke kamar lagi dengan semangkuk sup ayam di tangannya. Ayo makan, ini membantu pemulihanmu. Terima kasih, Xiao Xian. Jawab Guan Suking. Dia minum seteguk sebelum bersandar di kaki Wang Xian. Biarkan aku memberimu makan. Ekspresi Wang Xian juga penuh kelembutan saat dia memberinya makan perlahan. Baiklah, aku sudah kenyang sekarang. Biarkan aku istirahat sebentar lagi. Ini semua salahmu dari kemarin, kata Guan Suking. Guan Suking berbaring sambil memutar matanya ke arah Wang Xian. Bersama, ayo berbaring bersama. Wang Xian mencoba meringkuk ke tempat tidur dengan gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Guan Suking. Kamu menjauhlah, seru Guan Suking. Dia takut padanya. Wang Xian sedikit kecewa dengan reaksi Guan Suking. Lukamu belum pulih. Guan Suking hampir berteriak setelah mendengarnya. Luka luarnya telah pulih, tetapi dia belum pulih dari kelelahan. Tidak, keluar. Kamu tidak diperbolehkan di tempat tidur. Keluar. Guan Suking berkomentar. Wang Xian terdiam dan berjalan keluar dengan perasaan kecewa. Ini bagaimana aku harus menghadapi ini? Guan Suking mulai merenung saat dia melihat tampilan belakang Wang Xian yang akan pergi. Saya tidak bisa memuaskan Wang Xian, jika ini terus berlanjut, dia akan. Guan Suking tersesat. Dia berbaring di tempat tidur dan jatuh linglung. Setelah merenung beberapa lama, Guan Suking mengambil keputusan. Dia mengambil ponsel Wang Xian. Setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk menggunakan ponselnya sendiri dan mencari ponsel Lan Qingyue di WeChat. Apakah kamu di sana? Dia mengetik. Guan Suking menggigit bibirnya saat dia melihat ponselnya. Ya, apakah ada sesuatu? Lan Qingyue menjawab. Di gedung Dipsi di pusat kota Rivertown, Lan Qingyue sibuk menangani dokumen. Dia tampak lelah. Dia terkejut ketika melihat pesan Guan Suking dan mengerutkan kening. Apakah kamu menyukai Xiao Xian? Guan Suking bertanya setelah merenung sejenak. Apakah ada maksud dari pertanyaan Anda pada saat ini? Lan Qingyue menjawab dengan tenang sambil menarik napas dalam-dalam. Aku yakin Xiao Xian juga jatuh cinta padamu. Guan Suking melanjutkan. Kemudian, Lan Qingyue tersenyum pahit setelah melihat pesan ini. Dia menopang dahinya dengan tangannya. Bagaimana jika saya setuju untuk membiarkan Anda tinggal di samping Xiao Xian? Apakah Anda bersedia? Guan Suking segera menjawab. Lan Qingyue tertegun saat melihat pesan itu. Dia menggigit bibirnya dan menjawab, aku sudah keluar dari gambar. Selain itu, bukankah kamu sudah ada untuk Xiao Xian? Apakah kamu bersedia jika kita bertiga tetap bersama? Sebenarnya aku juga tidak ingin membaginya denganmu. Namun, saya kehabisan pilihan lain. Guan Suking mengirimkan pesan ini dengan getir. Dia tidak ingin berbagi suaminya dengan orang lain. Namun, ketika dia memikirkan kegilaan Wang Xian dari malam sebelumnya, dia terkejut. Selain itu, sebagai orang yang lahir di keluarga kaya, dia tahu dengan jelas. Bahkan ayahnya sendiri berselingkuh di luar. Ada beberapa pria yang kaya tapi setia. Selain itu, Wang Xian terlalu luar biasa. Bahkan jika Wang Xian tidak memikirkannya, akan ada banyak wanita yang mencoba mendekatinya. Dia harus aktif bukan pasif. Meskipun Lan Qingyue pernah menjadi pesaingnya, dia mengagumi Lan Qingyue. Di kantor, ketika Lan Qingyue melihat pesan Guan Suking, dia terkejut dan menatapnya dengan tatapan kosong. Yang kuinginkan sekarang hanyalah tetap di sampingnya, gumam Lan Qingyue. Dia melihat ke bawah dan melanjutkan, namun, semuanya sudah terlambat sekarang. Dia menyeka air matanya dan menjawab, aku akan segera bertunangan. Apa? Guan Suking melompat setelah melihat pesan itu. Dia buru-buru melanjutkan, kamu bertunangan? Apakah Anda bersungguh-sungguh? Ya, itu benar. Xiao Xian dan kamu akan mendapat restuku. Aku benar-benar iri padamu. Selamat tinggal. Guan Suking terkejut dengan pesan terakhir dari Lan Qingyue. Dia ragu, bagaimana Lan Qingyue bisa bertunangan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresinya berubah dan dia ragu-ragu. Dia kemudian melihat pakaian yang robek berkeping-keping. Xiao Xian, Xiao Xian. Guan Suking berteriak lemah. Hah, Wang Xian, yang sedang menjelajahi situs Underworld, segera bergegas mendekat. Ada apa? Suking, apa yang terjadi? Wang Xian berjalan mendekat dan bertanya dengan penuh perhatian. Apakah kamu tahu bahwa Lan Qingyue bertunangan? Guan Suking bertanya pada Wang Xian. Apa? Wang Xian terkejut dengan apa yang didengarnya dan ekspresinya berubah drastis. Guan Suking melihat perubahan pada ekspresinya dan bertanya, Xiao Xian, apakah kamu juga menyukai Lan Qingyue? Wang Xian tersenyum pahit sambil menatap Guan Suking. Dia menjawab, saya merasa sedikit kasihan padanya. Baik, baik.
Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Guan Suking memutar matanya sebelum melanjutkan, aku ingin bertanya apakah dia juga ingin bersamamu pada awalnya. Namun, aku tidak menyangka dia akan bertunangan. Ini tidak benar. Berdasarkan pemahamanku tentang Lan Qingyue, dia tidak akan membiarkan dirinya putus asa hanya karena Xiao Xian belum memilihnya. Kenapa dia tiba-tiba bertunangan selain itu? Dari percakapanku dengannya beberapa waktu lalu, dia pasti masih mencintaimu. Namun, dia sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan padaku. Guan Suking menganalisis dengan serius. Seorang wanita paling mengerti wanita lain. Selain itu, indera keenam wanita biasanya sangat kuat. Wang Xian terkejut setelah mendengar Guan Suking, dan dia membuka mulutnya sebentar. Apa-apa maksudnya? Oke, Xiao Xian, aku lelah dan ingin istirahat. Jika kamu bisa meyakinkan Lan Qingyue, aku tidak akan keberatan. Guan Suking berbaring di tempat tidur, menutup matanya saat dia berbicara. Ekspresi Wang Xian berubah lagi. Dia memandang Guan Suking, berjalan mendekat dan menciumnya. Dia mengambil kembali teleponnya dan meninggalkan ruangan dengan pertanyaan. Setelah melihat Wang Xian menutup pintu dengan ringan, Guan Suking membuka matanya. Pev, kamu Teddy besar. 1. Setelah berjalan keluar ruangan, Wang Xian mulai mengerutkan kening. Dia mengingat hari ketika dia bertemu Lan Qingyue di rumah lelang dan percakapan orang-orang di sekitarnya. Catatan akhir. 1 Teddy adalah bahasa internet yang menggambarkan pria seksi yang tidak bisa ditolak oleh wanita manapun. Mo Qinglong, periksa kejadian baru-baru ini yang terjadi pada keluarga Lan, dan periksa juga pedang tirani, keluarga Liu. Kembali ke atap villa, Wang Xian memerintahkan Mo Qinglong melalui telepon. Ya, Raja Naga, kekuatan apa yang kita miliki sekarang di Sekte Naga? Wang Xian terus bertanya pada Mo Qinglong. Raja Naga, kita memiliki 50 naga di level 8 sementara Mo Yuan sudah setengah langkah menuju kelahiran. Mo Qinglong menjawab. Oke, saya mengerti. Apakah Anda membawa 9 ular laut berbisa kembali ke laut? Ya, mereka aman di laut sekarang. Besar. Setelah Wang Xian menutup telepon, dia melihat pesan yang dikirim oleh Lan Qingyue. Dia langsung bertanya, apakah kamu pihak yang bersedia dalam pernikahan ini? Terkadang, Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan Anda tidak bisa menolak untuk melakukan sesuatu saat Anda tidak mau. Sekitar 5 menit kemudian, Lan Qingyue memberikan balasan bermata dua. Saya akan mendapatkan hal-hal yang saya inginkan, dan tidak ada yang bisa memaksa saya melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan. Saya akan mengendalikan nasib saya sendiri. Wang Xian menatap laut di kejauhan, menggambar sudut bibirnya. Pada saat yang sama, 2 pria parubaya berdiri di samping Liu Feiyun dengan hormat di sebuah manor di Provinsi Hailing. Hal-hal yang tidak berguna. Kamu punya 2 orang, dan kamu bahkan tidak bisa membunuh artis bela diri level 8, Liu Feiyun berteriak dengan tidak sabar pada 2 pria parubaya di sampingnya. Tuan muda, ilmu pedangnya luar biasa, dan dia berada di puncak level 8. Kami takut kami akan menarik perhatian jika kami terlalu lama berselisih dengannya. Kedua pria parubaya itu menjelaskan dengan tatapan mengerikan. Oh, ilmu pedang yang tangguh. Liu Feiyun menarik bibirnya sedikit. Tadi malam, aku akhirnya menguraikan seni pedang surgawi dari kaligrafi otentik Li Bai dan memperoleh warisan pedang surgawi. Segera, aku akan menjadi artis bela diri level 8. Aku ingin bertemu dan berdebat dengan wanita yang kamu ajak bicara. Jadilah kuat dalam ilmu pedangnya. Namun, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk, dan aku tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka. Tuan muda, Anda memperoleh warisan Sword Celestial. Saya yakin suatu hari Anda akan berhasil mencapai bagan pahlawan muda luar biasa dan mengabaikan para pahlawan lainnya. Keduanya dengan cepat menyanjungnya karena mereka terkejut. Haha, tentu saja, pahlawan muda yang luar biasa. Pedang tiraniku dan aku akan naik ke puncak. Liu Feiyun tertawa. Selamat, Tuan muda. Keduanya dengan cepat menjilat sepatu botnya lagi. Huff, dia hanya seorang dokter ajaib peringkat 18. Kalian berdua akan melakukan perjalanan dengan Butler Zhao dan Liu San lusa malam. Kalian harus membunuh mereka untukku. Kalau tidak, jangan kembali, kata Liu Feiyun dengan dingin. Ya, Tuan muda, kami akan menyerahkan kepalanya kepadamu. 2,5 baya dengan cepat menjawab. Liu Feiyun melambaikan tangannya dan menyeringai. Wang Xian, dokter ajaib Wang, dan kamu, Lan Qingyue. Jika bukan karena asetmu yang bernilai miliaran, apakah menurutmu keluarga Liu akan berusaha keras untuk membantumu? Kamu hanyalah mainan bagiku. Sejak mainan tidak patuh, saya akan memastikan Anda mendengarkan saya. Liu Feiyun menunjukkan ekspresi angkuh. Dengan warisan Sword Celestial, dia akan segera menjadi salah satu Sword Celestial paling tangguh di dunia.
2 hari berlalu. 2 hari ini, Guan Suking beristirahat sementara Wang Xian menunggu dengan tenang di villa. Sekolah akan dibuka besok, dan Wang Xian mengambil cuti sebulan. Raja Naga, informasi yang kamu inginkan ada di sini. Sore harinya, dua sosok melompat ke atap seperti hantu saat melapor ke Wang Xian di bawah payung pantai. Wang Xian meraih dan mengambil informasi itu. Itu tentang keluarga pedang tirani Liu dan keluarga Lan. 1 pakar bawaan, 4 pakar setengah langkah ke pakar bawaan dan 13 seniman bela diri level 9. Pantas saja mereka adalah kekuatan kelas 1. Wang Xian menyipitkan matanya saat dia membaca informasi keluarga Liu. Seluruh dokumen memiliki catatan rinci tentang kekuatan di keluarga pedang tirani Liu. Satu-satunya yang bisa menandingi mereka secara merata di seluruh provinsi Hailing adalah Sekte Tinju Kuno. Di provinsi Hailing, tidak ada yang berani menyinggung keluarga Liu. Ketika Wang Xian mengambil informasi tentang keluarga Lan, sebuah kartu undangan tersangkut di antara kertas-kertas itu. Wang Xian membukanya. Itu adalah undangan pesta pertunangan yang dikirim oleh keluarga Lan ke keluarga kaya lainnya. Matanya menjadi dingin saat dia terus membaca. Perhiasan Laut Dalam dan keluarga Lan baru-baru ini mendapat pukulan telak di bawah The Zhou Jewelry dan Sekte Ling Yue. Pertama, mereka mengalami kerugian dalam proyek investasi miliaran dolar di Provinsi Dongqing. Selanjutnya, mereka menjadi sasaran The Zhou Jewelry. Ini menyebabkan pukulan besar bagi keluarga Lan. Dalam keputusasaan, keluarga Lan harus bergandengan tangan dengan keluarga Liu untuk berdiri melawan Palu The Zhou Jewelry dan Sekte Ling Yue. Namun, keluarga Liu meminta Lan Qingyue menikah dengan keluarga mereka. Besok, Wang Xian berdiri perlahan. Keluarga Liu tidak akan menjadi perhatian lagi. Kamu boleh pergi. Wang Xian memberi isyarat agar mereka pergi dan merenung dengan tenang. Malam tiba ketika Xiao Yu, Guan Suking, dan Penatua Fang sedang menonton sinetron di lantai bawah. Wang Xian sedang memikirkan rencananya untuk besok. Haruskah dia memberitahu Lan Qingyue sebelumnya? Haruskah dia meminta nasihat Lan Qingyue? Sekitar pukul 10 malam, Xiao Yu dan yang lainnya kembali ke kamar mereka untuk tidur. Guan Suking tidak mengizinkan Wang Xian memasuki kamarnya. Tanpa pilihan, dia pergi ke kamar sebelah. Sekitar jam 11 malam, Penatua Fang terbangun di kamarnya saat dia melihat bel yang berbunyi tanpa henti di samping tempat tidur. Dengan gerakan cepat, dia membuka pintunya. Penatua Fang, mari kita lakukan bersama. Saat itu, sebuah suara datang dari lantai atas. Dia mengangkat dagunya dan melihat Wang Xian melihat ke atas sambil tersenyum. Penatua Fang berhenti sebelum dia mengangguk. Wang Xian melompat pelan ke ruang tamu. Memang, Miracle Dr. Wang tidak sesederhana itu. Melihat cara dia bergerak, Penatua Fang berpikir sendiri. Dia selalu percaya bahwa Miracle Dr. Wang yang misterius bukanlah seseorang yang sederhana. Terakhir kali, mereka mengirim 2 seniman bela diri level 8 ke sini. Kali ini, mereka pasti akan mengirim lebih banyak orang yang tangguh. Penatua Fang mengingatkan Wang Xian. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan semuanya. Wang Xian terkekeh dan melihat keluar. Voila, pintu dibuka dan keempat pria parubaya berkulit hitam masuk ke dalam villa. Aku sudah menunggu kalian selama berhari-hari. Akhirnya, kalian datang. Wang Xian menatap 4 orang di depannya dengan senyum di wajahnya. Hur keempat sosok hitam itu ragu-ragu saat mereka menyapu pandangan waspada mereka. Hanya mereka berdua. Seorang pria parubaya menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Bunuh mereka, dan penggal kepala orang itu. Pria parubaya di tengah berbicara dengan nada dingin dan kasar. Kenapa terburu-buru? Aku masih ingin bertanya siapa yang mengirim kalian kemari. Wang Xian memasang wajah tersenyum seolah semuanya tampak seperti angin sepoi-sepoi baginya. Membunuh. Namun, kuartet tersebut tidak ragu sama sekali. Dengan gerakan cepat, mereka melancarkan serangan ke arah mereka. Kamu benar-benar memintanya. Wang Xian memandang keempat sosok hitam itu dengan tatapan sedingin es. Kalian mengejar kematianmu. Saat Penatua Fang bersiap untuk mencabut pedang panjangnya untuk menyerang, sebuah suara menembus kesunyian. Keempat sosok hitam itu goyah dan memandang sekeliling mereka dengan penuh perhatian. Beraninya kamu menerobos masuk ke tanah terlarang Raja Naga. Sungguh berani. Suara itu terdengar lagi dan sebuah bayangan muncul di depan keempat sosok hitam itu, menatap mereka dengan dingin. Anda, keempat sosok hitam itu dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba seorang lelaki tua dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Kamu siapa kamu? Oh tidak, kami disergap. Keempat sosok hitam itu menatap lelaki tua yang muncul tiba-tiba, merasa terperanjat. Penatua Fang juga bersemangat dan menatap lelaki tua di depannya dengan penuh perhatian. Yang membuatnya heran, dia tidak berhasil melihat bagaimana pria tua ini muncul. Uhuk-uhuk, Raja Naga mengajukan pertanyaan kepada kalian.
Jika kamu tidak menjawab, aku hanya perlu membuatmu bicara. Mo Qinglong merentangkan tangannya perlahan. Keempat sosok hitam itu menatap Mo Qinglong dengan ekspresi berat. Saat Mo Qinglong merentangkan tangannya, kekuatan jahat menyapu ke arah mereka. Sial, dia bukan seseorang yang bisa kita lawan. Lari, cepat, lari. Keempat sosok hitam itu membatu. Pada saat lelaki tua itu mengangkat tangannya, mereka merasakan ketakutan akan kematian merayapi mereka. Bisakah kamu melarikan diri? Mo Qinglong berkomentar mengejek saat gelombang energi gelap memasuki tubuh sosok hitam itu. Empat ekspresi membeku dan ngeri terlihat di wajah mereka. Yang mengejutkan semua orang, lelaki tua itu mampu mengendalikan tubuh mereka hanya dengan mengangkat tangannya. Setelah itu, mata mereka diselimuti kegelapan dan tubuh mereka menegang. Ini adalah jalan iblis. Pakar bawaan. Penatua Fang ngeri melihat Mo Qinglong mengendalikan keempat pria itu melalui metode yang begitu menakutkan. Jalan iblis. Selain itu, dia adalah seorang ahli yang kuat di alam bawaan. Seorang ahli bawaan yang mempraktikkan jalan iblis menerima perintah dari Wang Xian, mungkinkah dia juga mempraktikkan jalan iblis? Tetua Fang berpikir. Bicaralah. Siapa yang mengirim kalian ke sini? Wang Xian bertanya pada keempat pria itu dengan dingin. Ini tuan muda kita. Keempat sosok hitam itu menjawab bersamaan. Siapa tuan mudamu? Wang Xian terus bertanya. Tuan muda Liu Feiyun. Dia ingin kami datang dan mengambil kepalamu dan membunuh semua orang di villa. Dia menginginkan ini sebagai hadiah untuk upacara pertunangannya keesokan harinya. Jawab mereka. Liu Feiyun. Baik, baik. Wang Xian menyipitkan matanya saat niat membunuh melintas di matanya. Dia tidak menyangka orang-orang ini dikirim oleh Liu Feiyun. Selanjutnya, dia memerintahkan orang-orang ini untuk memenggalnya. Karena itu masalahnya, aku akan mengirimimu hadiah ucapan selamat besok. Membunuh mereka, katanya dengan dingin pada Mo Qinglong. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong melambaikan tangannya dan keempatnya ambruk di tanah. Jantung Penatua Fang berdetak kencang saat dia melihat perkembangannya. Dia menatap Wang Xian dengan mata berkedip-kedip. Suruh semua orang di River Town pergi ke villa keluarga Lan besok. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk dengan hormat. Menggeser pendiriannya, dia menghilang dari pandangan. Raja Naga. Penatua Fang berpikir sendiri. Penatua Fang mendengar bagaimana ahli bawaan yang menakutkan berbicara kepada Wang Xian. Dia memiliki banyak pertanyaan dalam pikirannya tetapi tidak bertindak gegabah. Kamu akan pergi ke keluarga Lan besok adalah hari di mana keluarga Lan dan keluarga Liu mengadakan upacara pertunangan mereka, Penatua Fang mengingatkan Wang Xian. Aku tahu, jawab Wang Xian. Dia melanjutkan dengan tenang, Penatua Fang, kamu harus beristirahat. Penatua Fang memandang Wang Xian sekali lagi. Dia ragu-ragu tetapi masih kembali ke kamarnya. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan ponselnya dan menelepon pemimpin Sekte Tang. Penatua Fang, apakah terjadi sesuatu sehingga Anda menelepon saya saat ini? Suara pemimpin Sekte Tang dapat didengar dari ujung lain panggilan telepon. Pemimpin Sekte, saya memiliki hal yang sangat penting bagi Anda, Tetua Fang berkata dengan sungguh-sungguh. Katakan saja, pemimpin Sekte Tang menjadi serius dan menjawab. Ini tentang kakak laki-laki Xiao Yu, Dokter Ajaib Wang. Penatua Fang menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, keluarga Liu dari Pedang Tirani mengirim pembunuh untuk membunuhnya malam ini. Namun, seorang lelaki tua yang menakutkan muncul dan memanggil Dokter Ajaib Wang sebagai Raja Naga. Lelaki tua itu menggunakan teknik iblis dan pasti seorang ahli bawaan. Dengan lambaian tangannya, dia membunuh 2 seniman bela diri tingkat 9 dan 2 seniman bela diri tingkat 8. Selain itu, Dokter Ajaib Wang bersiap untuk bertemu keluarga Lan besok. Dugaan saya adalah dia akan menghadapi keluarga Liu. Keluarga Liu dari Pedang Tirani. Pakar bawaan. Raja Naga. Ekspresi pemimpin Sekte Tang semakin memburuk saat Penatua Fang berbicara. Dia menjawab, aku tahu Dokter Ajaib tidak akan sederhana karena dia bisa mengeluarkan obat spiritual tingkat 4 dengan mudah. Namun, aku tidak menyangka ahli bawaan untuk memanggilnya sebagai Raja Naga. Keluarga Liu hanya memiliki ahli bawaan. Karena Dokter Ajaib Wang berani pergi, dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Mata pemimpin Sekte Tang berkedip saat dia melanjutkan, Dokter Ajaib Wang dan Xiao Yu aku akan membawa beberapa pria ke keluarga Lan besok. Penatua Fang tercengang setelah mendengar pemimpin Sekte Tang. Meskipun demikian, dia menjawab dengan hormat, ya, pemimpin Sekte. Raja Naga dan ahli bawaan. Pemimpin Sekte Tang mulai merenung. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang penuh peristiwa bagi penduduk River Town. Tidak ada yang berani menentang begitu perintah Raja Naga dikeluarkan. Kepala keluarga Ren menjawab dengan hormat pada bayangan gelap itu. Bayangan gelap itu mengangguk, tubuhnya bergerak dan menghilang dari villa mewah itu.
Perintah dari Raja Naga telah dikeluarkan. Rivertown akan kacau sekali lagi. Kepala keluarga Ren berkata sambil melihat bayangan gelap menghilang. Dia bisa merasakan tekanan samar dari bayangan gelap. Namun, dia tahu bahwa ini hanyalah anggota biasa dari Sekte Naga. Besok adalah hari keluarga Lan dan keluarga Liu menyelenggarakan upacara pertunangan mereka. Sepertinya Raja Naga menargetkan keluarga Liu. Mata kepala keluarga Ren berkedip dan dia berteriak kepada orang-orang di luar, masuk. Kepala keluarga, dua orang bergegas masuk dan memanggilnya dengan hormat. Kumpulkan semua elit keluarga Ren. Ikuti aku dan patuhi perintah Raja Naga besok. Ya, kepala keluarga. Kedua anggota itu terkejut dan menganggukkan kepala. Old Duan berpakaian pagi-pagi sekali dan memberikan perintah kepada elit keluarganya. Besok, kita akan mematuhi perintah Raja Naga. Patuhi perintah Raja Naga. Patuhi perintah Raja Naga. Setiap keluarga seni bela diri kuno dari Rivertown menjawab serempak dan akan mematuhi perintah Raja Naga. Di keluarga Qin, Qin tua berdandan dan tertawa terbahak-bahak, saudara Wang Xian ingin meledakkan ini. Dengan Sekte Naga dan semua orang dari Rivertown, tidak ada alasan untuk takut pada keluarga Liu. Haha, luar biasa, luar biasa. Sekali perintah Raja Naga dikeluarkan, tidak ada seorang pun di Rivertown yang berani melanggar. Berita itu menyebar ke setiap elit dan orang kaya di Rivertown. Qin tua dari keluarga Qin telah memberitahu mereka secara pribadi. Perintah Raja Naga telah dikeluarkan dan mereka akan mematuhi perintah itu besok. Meskipun kelompok orang ini tidak mengerti banyak tentang Raja Naga dan beberapa mungkin belum pernah mendengarnya, Qin tua dan orang-orang kaya yang memiliki hubungan dengan keluarga seni bela diri kuno semuanya telah menerima berita. Besok, mereka akan menuju keluarga Lan dan menerima perintah dari Raja Naga. Di malam hari, seluruh Rivertown berguncang hanya karena perintah seseorang. Malam berlalu dengan damai. Namun, gejolak sudah mulai terjadi. Jadi, Raja Naga mendapat dukungan dari Sekte Naga. Raja Naga, aku juga datang. Di lantai atas sebuah gedung, seorang pria berambut panjang berdiri di sana dan berbicara dengan jelas. Keesokan paginya di Flowing Water Villa. Flowing Water Villa adalah klub pribadi di Rivertown dengan trek balap kuda, lapangan golf, dan kolam renang. Ini adalah klub pribadi kelas atas. Juga, tempat perjamuan kelas atas. Keluarga Lan, yang kedua setelah keluarga Qin di Rivertown, memang merupakan kelompok bernilai miliaran dolar. Meskipun harga saham keluarga Lan telah turun tajam dalam beberapa periode terakhir, mereka masih mempertahankan statusnya. Tidak ada perusahaan atau grup biasa yang dapat dengan mudah menggoyahkan status keluarga Lan. Selain itu, mereka memiliki yayasan mereka. Akan sulit bagi mereka untuk jatuh. Hari ini adalah hari yang agak penting bagi seluruh keluarga Lan. Keluarga Lan akan bergandengan tangan dengan pedang tirani keluarga Liu dari Provinsi Hailing. Terus terang, keluarga Lan mendapatkan tirani pedang keluarga Liu sebagai dukungan mereka. Pedang tirani keluarga Liu memiliki kekuatan yang luar biasa di Provinsi Hailing. Aset keluarga mereka telah mencapai ratusan miliar. Tapi ini sekunder. Keluarga Liu kuat dalam kekuatannya yang luar biasa. Di seluruh Provinsi Hailing, jarang ada seseorang yang berani menyinggung pedang tirani keluarga Liu. Oleh karena itu, pernikahan politik pewaris masa depan keluarga Lan, Lan Qingyue, dan pedang tirani keluarga Liu, pedang kecil surgawi, adalah masalah besar bagi banyak orang. Pagi-pagi sekali, banyak mobil mewah diparkir di luar Flowing Water Villa. Semua elit berpakaian bagus saat mereka menuju ke villa. Tuan kedua Liu, halo. Tuan kedua Liu, halo. Seorang pria parubaya tersenyum ketika dia berdiri di pintu masuk, menyapa semua tamu. Haha, terima kasih sudah bepergian sejauh ini untuk menghadiri upacara pertunangan Xiao Yun. Tuan kedua Liu tertawa saat dia menyapa para tamu dengan sopan. Sama-sama, ini upacara pertunangan Tuan Muda Liu. Kita harus berada di sini untuk perayaan. Merupakan kehormatan bagi kita untuk berada di sini. Betul, karena Tuan Muda Liu berasal dari Provinsi Hailing, teman-teman dari Provinsi Hailing harus bergabung dalam perayaan. Pria parubaya dan pria lanjut usia dengan cepat menjawab. Haha, terima kasih, semuanya. Tuan kedua Liu menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Banyak orang mengendarai mobil mewah mereka dengan hadiah dari Provinsi Hailing. Mereka menuju ke Flowing Water Villa dengan gembira. Keluarga kaya itu, keluarga seniman bela diri, dan sekte harus datang dan menunjukkan dukungan mereka karena itu adalah pernikahan politik antara keluarga Liu dan keluarga Lan. Selain itu, Little Sword Celestial yang bertunangan. Itu makna Teguo. Dia berada di 5 taipan teratas di Provinsi Hailing. Saya tidak menyangka dia akan berada di sini secara pribadi. Mereka berasal dari Sekte Husan di Provinsi Hailing, Sekte kelas 2. Itu keluarga Wu dari Provinsi Hailing, keluarga kelas 2 lainnya.
Astaga, begitu banyak orang yang benar-benar datang untuk mendukung keluarga Liu. Jika upacara ini diadakan di Provinsi Hailing, saya yakin akan ada lebih banyak orang. Itu adalah pilihan yang tepat untuk melakukan pernikahan politik ini. Kekuatan keluarga Liu di Provinsi Hailing terlalu hebat. Beberapa orang dari keluarga Lan tidak percaya saat melihat aliran orang yang masuk. Keluarga Liu terlalu kuat. Keluarga Lan menemukan diri mereka mendapat dukungan kuat dengan pernikahan politik meskipun membuat beberapa pengorbanan sendiri juga. Ah Siu, apakah kita sudah mengirimkan semua undangan kita? Seorang pria parubaya bertanya pada wanita di sebelahnya. Ya, benar. Kami mengirim mereka ke semua orang terkenal, termasuk keluarga seniman bela diri kuno di Rivertown. Hanya saja menurutku keluarga seniman bela diri kuno tidak akan muncul karena kami tidak memiliki kontak dengan mereka. Wanita itu mengerutkan kening. Keluarga Lan dianggap dikenal luas di Rivertown. Mereka juga mengundang banyak orang karena calon pewaris keluarga akan bertunangan. Meskipun mereka tidak bisa membandingkan barisan mereka dengan keluarga Liu, setidaknya mereka tidak boleh kalah. Aku ingin tahu apakah keluarga Qin akan muncul. Pria parubaya itu ragu-ragu saat dia mengerutkan kening dan berbicara sambil mengamati para tamu dari keluarga Liu. Saya pikir seseorang akan datang, hanya saja kami tidak yakin dengan status orang itu. Wanita itu merenung dan berkata. Lupakan, jangan pikirkan hal-hal ini. Kita masih jauh dari keluarga Liu. Setelah kita menyelesaikan pertunangan ini, kita tidak akan takut pada sekte Zhou dan Ling Yue. Pria parubaya itu berkata saat pancaran dingin melintas di matanya. Para pembesar dari Rivertown ada di sini. Mari kita terima mereka. Pria dan wanita parubaya itu adalah orang tua Lan Qingyue. Dia memandang para tokoh terkemuka dari Rivertown dan pergi untuk menyambut mereka dengan senyuman. Direktur Lan, selamat. Satu persatu, para raja Rivertown menyambutnya dengan wajah tersenyum. Namun, senyum mereka tampak aneh dan aneh. Direktur Li, selamat datang. Terima kasih telah menghadiri upacara pertunangan putriku. Pria parubaya itu menyambutnya dengan senyuman. Hehe, sama-sama. Direktur Li tersenyum canggung. Direktur Lan, selamat. Terima kasih, Direktur Lan, telah mengundang saya. Saya harus berterima kasih kepada kalian semua karena telah menghadiri upacara tersebut. Silakan masuk. Melihat Raja Rivertown, Direktur Lan memasang wajah tersenyum dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Sekelompok Raja Rivertown terkekeh dan berjalan masuk. Raja Naga, dua raja yang saling mengenal masuk ke dalam. Salah satu dari mereka berbicara dengan lembut kepada seorang pria parubaya. Pria parubaya lainnya mengangguk. Itu adalah perintah Raja Naga. Duan Tua meneleponku secara pribadi, dan berkata dia akan muncul juga. Kepala keluarga Hu memintaku untuk datang. Qin Tua memberitahuku untuk datang. Semua elit di seluruh Rivertown datang atas perintah. Aku bertaruh keluarga Lan belum tahu tentang ini. Siapa yang berani memberitahu mereka? Sekelompok raja masuk ke dalam. Qin Tua ada di sini secara pribadi. Pada saat ini, orang-orang keluarga Lan yang menerima tamu sangat senang saat melihat Qin Tua dan tokoh terkenal lainnya berjalan mendekat. Saya pikir mereka memperhitungkan keluarga Liu. Sungguh pengaruh yang besar bagi pasukan kelas 1. Qin Tua benar-benar muncul secara pribadi untuk pernikahan politik kita dengan keluarga Liu. Qin Tua, suatu kehormatan bagi kami untuk datang ke sini secara pribadi. Terima kasih banyak. Orang tua Lan Qingyue dengan cepat naik dan berbicara kepadanya dengan wajah tersenyum. Hehe, aku harus datang kali ini. Old Qin menyapa mereka dengan sopan dengan komentar bermata dua. Merupakan kehormatan bagiku untuk membuatmu menghadiri upacara pertunangan junior. Qin Tua, lewat sini. Pria parubaya dan wanita itu menyambutnya di dalam. Lanjutkan apa yang kamu lakukan. Kita bisa pergi sendiri. Old Qin tersenyum dan melambaikan tangan saat dia memimpin sekelompok orang ke dalam. Saat itu, seorang pria parubaya dari keluarga Lan berseru, itu adalah keluarga seni bela diri kuno, keluarga Ren, keluarga Sui, keluarga Duan, dan keluarga Hu. Astaga, pengaruh keluarga Liu terlalu berlebihan. Semua keluarga seniman bela diri kuno di Rivertown ada di sini. Kami tidak memiliki pasukan kelas 2 di Rivertown, belum lagi pasukan kelas 1. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi kami karena kami besan dengan keluarga Liu. Selain itu, mereka perlu memberi beberapa wajah kita, jadi mereka ada di sini untuk berdamai dengan kita hari ini. Haha, kamu benar. Kita akan menikmati status yang lebih tinggi di Rivertown di masa depan. Pertunangan ini adalah keputusan yang tepat. Anggota keluarga Lan sedang berbicara dengan gembira. Jumlah orang yang menghadiri pernikahan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Qin Tua telah datang secara pribadi dan mayoritas keluarga artis bela diri kuno di Rivertown telah tiba.
Ini membuat mereka merasa sangat bangga dan beruntung pada saat bersamaan. Mereka merasa beruntung karena mereka mengadakan pernikahan dengan keluarga Liu. Pernikahan politik ini akan membawa manfaat tak berwujud yang tak terhitung jumlahnya bagi keluarga Lan. Bahkan keluarga seniman bela diri kuno di Rivertown mewaspadai keluarga Liu dan berada di sini untuk menunjukkan niat baik. Pernikahan politik ini sangat berharga. Seorang anggota muda keluarga Lan berkomentar dengan gembira. Anggota keluarga Lan di sekitarnya juga tersenyum cerah. Saat para tamu memasuki villa satu demi satu, keluarga Lan memperhatikan bahwa mayoritas orang kaya dan keluarga artis bela diri kuno di Rivertown semuanya telah tiba. Ada total 3 hingga 400 dari mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan jumlah yang sangat besar. Bersama dengan para tamu dari keluarga Lan dan keluarga Liu, jumlah orang yang menghadiri upacara pertunangan ini lebih dari 1.000 orang. Di dalam sebuah ruangan di Flowing Water Villa, Lan Qingyue duduk di depan meja rias tanpa emosi. Di belakangnya, beberapa pelayan membantunya merias wajah yang indah dan menyesuaikan gaun upacara pertunangan putihnya yang indah. Saudari Lan, kamu harus sedikit lebih bersemangat. Hari ini adalah hari besarmu. Tahukah kamu berapa banyak orang di luar sana? Setidaknya ada 1.000. Ya Tuhan, kudengar orang kaya di Rivertown memiliki semuanya tiba. Apalagi, ada banyak tokoh berpengaruh dari Provinsi Hailing. Keluarga Liu benar-benar luar biasa di Provinsi Hailing. Selain itu, ketenaran Liu Feiyun telah menyebar luas meskipun usianya masih muda, dan banyak yang menyebutnya sebagai pedang kecil surgawi. Qingyue, kamu benar-benar diberkati. Di sampingnya, seorang wanita muda berkomentar. Mata Lan Qingyue berkedip dan dipenuhi dengan kelelahan dan kemarahan. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Dia cantik tapi dia tidak suka gaun putih. Dia lebih suka gaun pengantin merah. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ini karena dia bukan pihak yang bersedia untuk pertunangan ini. Jika bukan karena keluarga Lan, atau jika orang yang disukainya memiliki perasaan yang sama padanya, dia tidak akan pernah menyetujui pertunangan tersebut. Qingyue, apakah kamu sudah selesai? Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Liu Feiyun mengenakan pakaian yang rapi. Pakaian ini bukan jas tapi kostum keluarga dari keluarga Liu. Sedikit di atas area dada, kata Liu tercetak di atasnya. Ada juga gambar bunga etiril yang disulam pada kostumnya. Dia memiliki pedang di belakangnya yang menunjukkan identitasnya sebagai anggota keluarga Liu yang dikenal dengan pedang tirani mereka. Pakaiannya tidak khas untuk upacara pertunangan tetapi sebenarnya itu adalah kostum paling formal dari keluarga Liu. Aku akan segera selesai. Lan Qingyue mengangguk perlahan dan menjawab tanpa menoleh. Melihat bagaimana dia bereaksi, tatapan dingin melintas di mata Liu Feiyun. Saat dia melihat Lan Qingyue dari atas ke bawah, pikiran keji muncul di benaknya. Upacara pertunangan akan dimulai setengah jam lagi. Qingyue, berpakaianlah dengan benar. Kami memiliki banyak orang yang datang dari Provinsi Hailing. Liu Feiyun berkata, bibirnya membentuk senyuman saat dia berbalik dan pergi. Qingyue, lihatlah betapa menawannya Liu Feiyun. Kamu dan dia adalah pasangan yang sangat sempurna. Wanita muda di sisinya berkomentar. Lan Qingyue tidak menanggapinya dan hanya melihat ke cermin dengan mata hampa. Lapangan golf Flowing Water Villa telah dimodifikasi menjadi lapangan upacara pertunangan yang besar. Di atasnya, ada lebih dari 100 meja indah dengan makanan lezat di atasnya. Di tengah, ada jalur yang diletakkan oleh karpet merah. Di depannya, ada platform tinggi yang disiapkan untuk upacara pertunangan. Panggungnya sangat besar dan tempat itu tampak seperti acara peluncuran merek-merek terkenal. Meski berada di luar ruangan, dekorasi di sekitarnya tampak mewah dengan semburat romansa. Pada saat ini, para tamu keluarga Liu dan keluarga Lan masing-masing duduk di kiri dan kanan. Pemimpin Sekte Tang, silakan masuk. Saya tidak mengira pemimpin Sekte Tang akan menghadiri pernikahan keluarga Lan kami. Ini benar-benar kehormatan kami. Pada saat ini, beberapa anggota keluarga Lan menyambut pemimpin Sekte Tang dan selusin anggota Sekte Onak dan Duri dengan antusias sebelum memimpin mereka ke tempat duduk mereka. Hehe, Direktur Lan, bagaimana mungkin Sekte Onak dan Duri tidak ikut acara hari ini? Pemimpin Sekte Tang melihat ke seberang kerumunan dari Rivertown dan berkomentar dengan senyum tipis. Ya, terima kasih sudah datang. Semuanya, tolong. Pria parubaya dan anggota keluarga Lan lainnya menjawab dengan gembira. Mereka tidak pernah mengharapkan pemimpin Sekte Tang dari Sekte Duri dan Duri dari Provinsi Selatan untuk memimpin anggotanya menghadiri upacara pertunangan ini. Ini adalah pasukan kelas 2. Siapa yang mengira keluarga Lan memiliki begitu banyak tamu pemimpin sekte dari Sekte Duri dan Duri dari Provinsi Selatan bahkan ada di sini secara pribadi. Selain itu, keluarga Qin dan mayoritas keluarga artis bela diri kuno dari Rivertown semuanya telah datang.
Haha, mereka tidak melakukan ini untuk keluarga Lan. Sebaliknya, mereka menunjukkan rasa hormat kepada pedang tirani keluarga Liu. Jika keluarga Lan benar-benar dapat mengundang mereka, mereka tidak akan diintimidasi dengan buruk oleh Sekte Ling Yue. Itu benar, orang-orang dari Provinsi Selatan dan Rivertown tidak akan berada di sini jika bukan karena keluarga Liu. Di sebelah kiri kerumunan dari Rivertown, para tamu keluarga Liu sedang melihat para tamu keluarga Lan sambil berbisik pelan. Di sekeliling meja yang paling dekat dengan panggung, 7 hingga 8 anggota keluarga Liu dan keluarga Lan duduk-duduk. Seorang lelaki tua dengan janggut putih duduk di kursi tuan rumah. Dia melihat sekeliling dengan puas dan berkata kepada lelaki tua di sampingnya, keluarga Lan pasti punya banyak tamu. Haha, Liu tua, aku yakin kamu tahu bahwa mereka ada di sini terutama karena kamu. Lelaki tua dari keluarga Lan menjawab dengan sopan. Haha, itu benar, pedang tirani keluarga Liu masih cukup berpengaruh di sekitar provinsi sekitarnya. Cucu perempuanmu benar-benar beruntung menikahi cucuku. Pria tua berjanggut putih itu sama sekali tidak rendah hati saat dia berkata dengan arogan. Ya, lelaki tua dari keluarga Lan menganggukkan kepalanya. Semburat rasa malu melintas di matanya. Anggota keluarga Lan lainnya hanya berbasa-basi dengan anggota keluarga Liu lainnya. Perbedaan kekuatan kedua pihak telah menentukan perbedaan status mereka. Saat mereka berbicara, para tamu di sekitar mereka secara sadar dan tidak sadar melihat ke atas. Siapa yang mengira Liu tua ada di sini? Dia adalah pilar keluarga Liu. Liu tua jarang muncul di villa keluarga Liu. Dia mungkin bergegas ke upacara pertunangan cucu kesayangannya. Liu tua telah mencapai alam bawaan selama lebih dari 20 tahun. Kekuatannya mungkin bahkan lebih mengerikan saat ini. Kerumunan berdiskusi dengan lembut. Dengan ahli bawaan duduk di sana, sulit bagi mereka untuk tidak memperhatikan area ini. Sepertinya aku belum terlambat. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan perlahan. Dia melihat ke arah keluarga Liu sambil tersenyum sebelum berjalan ke lokasi di depan. Ketika seniman bela diri kuno Rivertown melihat Wang Xian, mereka menahan napas saat melihatnya berjalan di depan. Dan dia duduk mengelilingi meja dengan Old Qin, Old Duan, Old Sui, pemimpin sekte Tang dan lainnya. Terima kasih semua, Wang Xian berkata dan tersenyum sambil melihat beberapa orang di meja yang sama. Hehe, Wang Xian sudah memanggil kita untuk datang, bagaimana mungkin kita tidak muncul? Old Qin balas tersenyum pada Wang Xian. Pengantin sedang keluar, karakter utama hari ini ada di sini. Saat itu, beberapa suara datang dari samping. Wang Xian memutar kepalanya dan mengintip ke belakang. Semua orang juga berbalik. Gaun putih bersih dengan riasan halus mengubah Lan Qingyue menjadi kecantikan yang menggairahkan. Setiap gerakannya mengeluarkan getaran yang unik. Liu Feiyun, di sampingnya, mengenakan setelan biru dengan pedang panjang di belakangnya. Dia melihat sekeliling dengan wajah penuh senyum. Sikapnya yang bermartabat dan penampilannya yang percaya diri membuatnya menjadi pria yang elegan juga. Mereka dibuat untuk satu sama lain. Pria itu gagah sementara wanita itu menyerang. Haha, pasangan yang sangat cocok. Kerumunan menuangkan pujian tanpa akhir ketika mereka melihat pasangan yang menarik berjalan di karpet merah. Mari kita sambut pasangan yang sedang berjalan menuju kebahagiaan mereka. Seorang pembawa acara terkenal sedang memegang mikrofon dengan senyuman di panggung depan. Liu Feiyun, 28 tahun, dikenal sebagai Little Sword Celestial yang merupakan pria yang santun dan mengesankan. Lan Qingyue, 22 tahun. Dia sudah menjadi general manager di Deep Sea Jewelry di perusahaan yang begitu muda usia, dan dia adalah bakat terkenal di Rivertown. Hari ini, mereka akan menikah di sini. Saat pembawa acara memperkenalkan pasangan itu, musik lembut dimainkan. Semua tamu diam saat mereka menyaksikan sambil tersenyum. Dia masih sangat cantik. Wang Xian memandang Lan Qingyue dan menunjukkan seringai tipis. Setelah mendengar komentarnya, Qin tua dan Sui tua melemparkan tatapannya saat mereka melebarkan senyum mereka. Bahkan para pahlawan memiliki kelemahan pada pesona seorang wanita cantik. Lihat, mereka ada di sini. Saat mereka mendekat, tuan rumah berkata sambil tersenyum, tolong hadapi teman dan kerabat kita. Hari ini, mereka akan menyaksikan pasangan itu mengikat simpul seumur hidup. Liu Feiyun berbalik saat dia menyeringai dari telinga ke telinga. Lan Qingyue juga mengikutinya. Terima kasih telah menghadiri upacara pertunangan Tuan Liu Feiyun dan Nyonya Lan Qingyue. Hari ini akan menandai awal yang baru bagi pasangan ini. Mari beri mereka ucapan selamat yang paling tulus. Hari ini, kalian semua akan menyaksikan pertunangan pasangan itu. Meskipun ini bukan upacara pernikahan, bertunangan sama saja dengan melamar. Aku ingin tahu apakah tunangan sudah menyiapkan sesuatu. Tuan rumah memandang Liu Feiyun sambil tersenyum. Liu Feiyun balas menyeringai padanya. Tentu saja. Kalau begitu,
biarkan pertunjukanmu dimulai. Tuan rumah bercanda. Pertunangan berbeda dengan pernikahan. Tunangan harus melamar di panggung besar. Liu Feiyun menarik bibirnya sedikit. Setelah dia mundur 2 langkah lambat, dia mengayunkan lengannya, dan pedang panjang di belakangnya ditarik ke udara. Dia mengangkat lengannya, meraih pedang panjang, dan mulai menari pedangnya. Di antara bunga dengan sebotol anggur. Saya minum sendiri karena tidak ada orang di dekat saya. Saya mengangkat piala saya untuk mengundang bulan yang bersinar. Bulan memberiku bayangan, dan kami memiliki 3 serangkai. Karena bulan tidak pernah belajar minum, bayanganku tanpa sadar akan mengikutiku. Namun demikian, saya memiliki mereka di sekitar saya. Menikmati saat-saat, seperti seharusnya. Aku bernyanyi, dan bulan tetap hidup. Saya menari, dan bayangan saya berputar di bawah. Di saat-saat tenang saya, kami bersukacita bersama. Dan kami mengucapkan selamat tinggal segera setelah saya mabuk. Persekutuan seperti itu akan bertahan meskipun jalan kita berpisah. Hanya surga yang tahu kapan kita akan berkumpul lagi. Sebuah pedang menari di depan penonton. Saat Liu Feiyun mengayunkan pedangnya, dia membacakan salah satu puisi terkenal Li Bai, minum sendirian di bawah bulan. Pedangnya berkilauan dengan pancaran samar dan goyah dari bulan, yang indah dan luar biasa. Penonton terkejut dengan permainan pedang Liu Feiyun sehingga mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut mereka. Ilmu pedang Little Sword Celestial tampaknya jauh lebih kuat daripada yang diklaim oleh rumor. Astaga, ini mengesankan. Pedangnya sepertinya telah menarik gambar di udara. Ilmu pedang Tuan Muda Liu semakin kuat. Dia hidup sesuai dengan nama pedang kecil surgawi. Haha, luar biasa. Itu memang seni pedang surgawi. Bagus sekali. Seorang penatua dengan janggut putih penuh sedang duduk di barisan depan, tampak bersemangat ketika dia menatap pukulan yang ditampilkan Liu Feiyun. Liu Feiyun bahkan lebih bangga saat melihat tatapan terkejut dari penonton. Dia kemudian menoleh ke Lan Qingyue. Anggur dan bulan adalah teman yang paling setia sepanjang hidup Li Bai. Saya harap, Qingyue, Anda juga bisa menjadi teman saya yang paling setia dalam hidup saya. Baru-baru ini, saya mendapatkan warisan pedang surgawi, dan saya akan naik ke posisi tertinggi, level dalam waktu singkat. Sebagai istriku, kamu juga akan menikmati status tinggi bersamaku. Saat Liu Feiyun berbicara, dia mengarahkan pedang panjang itu ke udara, dan sebuah cincin berlian muncul di atasnya. Dia melemparkan pedang panjangnya kembali ke sarungnya dan mengambil cincin berlian sambil menatap Lan Qingyue sambil tersenyum. Qingyue, maukah kamu menjadi temanku? Liu Feiyun menatap Lan Qingyue yang menggairahkan. Wow, ini sangat romantis. Jika seseorang melamarku seperti ini, aku akan langsung mengatakan ya. Semua wanita di kerumunan jatuh cinta padanya. Liu Feiyun, yang melakukan permainan pedang, terlalu romantis dan menyentuh. Aku tidak menyangka Tuan Muda Liu bisa mendapatkan pedang surgawi, warisan Li Bai. Tidak heran tarian pedang itu indah, namun ganas. Sungguh mengejutkan. Saya mendengar bahwa dia memenangkan pelelangan kaligrafi asli Li Bai. Dia sangat berbakat untuk memahami esensinya dalam waktu sesingkat itu. Dia bahkan mendapatkan warisan. Dia pria yang sangat berbakat. Mengingat bakat Tuan Muda Liu, dia akan mengambil alih posisi Liu Tua dan menjadi pedang surgawi bawaan berikutnya dari keluarga Liu. Ketika para penonton mendengar apa yang dikatakan Liu Feiyun, mereka terkejut. Bakat yang ditampilkan oleh Liu Feiyun sangat menakutkan. Lan Qingyue jatuh ke kondisi seperti kesurupan saat dia menatap Liu Feiyun dan cincin berlian di tangannya. Fase kehidupan yang berbeda akan dimulai segera setelah dia menerima cincin itu. Kepahitan yang luar biasa memenuhi matanya saat dia menutupnya. Setelah melihat bagaimana Lan Qingyue menanggapi, Liu Feiyun sedikit mengernyit. Ketidaksabaran melintas di matanya saat dia terdengar kaku. Qingyue, maukah kamu mengatakan iya padaku? Tentu saja tidak. Tepat ketika Lan Qingyue membuka matanya untuk menerima nasibnya, sebuah suara memotong udara sunyi dalam upacara pertunangan. Setelah mendengar suara itu, Lan Qingyue tersentak sedikit saat dia berputar dengan rasa tidak percaya. Dia menatap tajam ke arah Wang Xian. Suara tiba-tiba mengejutkan semua orang dari keluarga Lan dan Liu. Liu Feiyun, di atas panggung, segera berbalik. Ketika dia melihat Wang Xian, dia sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia memelototi Wang Xian dengan wajah membunuh. Siapa kamu? Bocah, beraninya kamu mengatakan omong kosong di sini. Mencari malapetaka sendiri. Seorang pria parubaya yang duduk di samping pria tua berjanggut putih itu berdiri. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan tajam dan ganas saat dia berteriak padanya. Pria tua berjanggut putih itu mengalihkan pandangannya ke Wang Xian sebelum dia berbalik untuk melihat para senior dari keluarga Lan dengan sedih. Rupanya,
Dia tidak senang dengan fakta bahwa orang yang menyela adalah tamu keluarga Lan. Saya Wang Xian. Wang Xian membalas senyum pria parubaya itu saat dia menjawab tanpa ekspresi. Saya Wang Xian. Itu hanya 3 kata pendek dan biasa tetapi mereka menunjukkan kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Wang Xian, dari mana bocah ini berasal, beraninya dia mengatakan omong kosong di sini, apakah dia mengejar kematiannya sendiri? Pada saat ini, sebelum keluarga Liu menanggapi, seorang pria kekar di antara tamu keluarga Liu berdiri dan berteriak tanpa emosi pada Wang Xian. Itu benar. Beraninya kamu mengatakan omong kosong dalam upacara pertunangan Tuan Muda Liu. Kamu pasti terlalu bersemangat untuk mati. Saya belum pernah mendengar tentang Wang Xian. Namun, saya mungkin akan menghadiri upacara peringatan Anda pada hari yang sama tahun depan. Sungguh bocah sombong yang membuat keributan dalam upacara pertunangan keluarga Liu. Kamu pasti lelah hidup. Setelah pria parubaya kekar itu berdiri untuk menegur Wang Xian, seniman bela diri kuno lainnya berdiri satu demi satu dan menatap Wang Xian dengan dingin. Beberapa seniman bela diri kuno memancarkan aura yang kuat secara langsung saat mereka melemparkan tatapan penuh dengan niat membunuh pada Wang Xian. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju pada Wang Xian. Tanpa harus mengambil tindakan atau mengucapkan sepatah kata pun, sudah ada sekelompok tamu yang bersedia membela keluarga Liu. Faktanya, jika itu bukan acara yang menggembirakan hari ini, mereka akan mengambil tindakan langsung untuk mendapatkan buku bagus dari keluarga Liu. Xiao Xian, kenapa kamu di sini? Cepat pergi. Lan Qingyue terkejut melihat Wang Xian. Setelah mendengar ancaman dari orang banyak sambil masih shock, wajahnya menjadi pucat dan dia berkata tanpa berpikir. Dia tahu bahwa Wang Xian luar biasa. Namun, pihak lain adalah keluarga Liu, yang merupakan salah satu kekuatan teratas di Provinsi Hailing. Tubuh Lan Qingyue sedikit menggigil dan matanya dipenuhi kengerian. Hah? Ketika orang banyak mendengar Lan Qingyue, mereka tertegun. Ini apa artinya ini? Ketika pihak wanita dari upacara pertunangan mengucapkan kata-kata itu, makna di baliknya akan sangat bagus. Apakah Wang Xian adalah kekasih lama Lan Qingyue? Atau mungkin dia adalah kekasih rahasianya? Padang rumput hijau cerah perlahan muncul di atas kepala Liu Feiyun. 1. Anda tidak bisa menyalahkan mereka karena terlalu banyak membaca tentang ini. Dengan perkembangan situasi, tidak sulit bagi mereka untuk mencapai kesimpulan ini. Nyatanya, mereka yang memiliki imajinasi lebih liar sudah memiliki beberapa versi di benak mereka. Nona muda keluarga Lan dipaksa menikah dengan keluarga Liu. Kekasih misi muda tampaknya merebut pengantin wanita. Nona muda keluarga Lan berselingkuh dengan anak malang. Little Sword Celestial dari keluarga Liu dijadikan kakol. Tunggu. Lan Qingyue. Liu Feiyun melihat ekspresi Lan Qingyue dan mendengar kata-katanya. Ekspresinya buas dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dalam keadaan seperti itu dan selama upacara pertunangannya. Untuk tunangannya terlibat dalam skandal dengan pria lain, ini adalah penghinaan terbesar baginya. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi publik di masa depan sebagai Little Sword Celestial of the Tyrannical Sword? Bam! Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Pada saat ini, di meja tuan rumah, lelaki tua berjanggut putih itu membanting tangannya dengan keras ke atas meja dengan ekspresi serius. Semua cangkir di atas meja terjatuh. Pria tua dari keluarga Lan di sampingnya tampak sangat pucat. Anggota lain dari keluarga Lan juga seputih seprai. Beberapa bahkan menatap Wang Xian dan Lan Qingyue dengan marah. Pria parubaya kekar dari sebelumnya melihat betapa marahnya Liu Tua. Dia berdiri dan segera berkata, Liu Tua, serahkan ini pada kami. Kami bisa mengatasinya. Ya, Liu Tua, serahkan saja bocah ini pada kami. Keluarga dan sekte seni bela diri kuno yang ingin berada di sisi baik keluarga Liu berdiri satu demi satu dan meminta Liu Tua untuk membiarkan mereka membantu. Seret dia keluar, Liu Tua tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi pria parubaya di sampingnya melakukannya. Ya, seketika, lebih dari 10 orang menganggukkan kepala. Mereka berasal dari keluarga dan sekte yang berbeda. Mereka berdiri dan menatap Wang Xian dengan kasar sebelum berjalan ke arahnya. Berat, kamu mengejar kematianmu sendiri. Pria parubaya kekar itu menatap dingin ke arah Wang Xian dengan niat membunuh. Xiao Xian, melihat ini, kulit Lan Qingyue menjadi semakin pucat. Setetes air mata mengalir di pipinya. Wang Xian memandang selusin orang yang berjalan ke arahnya dan menunjukkan senyum mengejek. Dia berdiri secara bertahap. Mainan-mainan. Pada saat ini, terdengar suara meja dan kursi yang bergesekan dengan lantai. Yang mengejutkan keluarga Lan, keluarga Liu dan para tamu, semua keluarga artis bela diri kuno dan orang kaya dari River Town dan anggota sekte Onak dan Duri bersama dengan pemimpin sekte Tang berdiri. Mereka menatap dingin ke selusin orang yang berjalan menuju Wang Xian. Atmosfer turun di bawah titik beku dalam sekejap.
Semua orang dari keluarga Lan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Semua keluarga besar, keluarga artis bela diri kuno dari Rivertown dan anggota Sekte Onak dan Duri semuanya berdiri bersama pemuda itu. Mereka terkejut dengan perkembangan itu. Keluarga Lan awalnya berpikir bahwa mereka di sini hanya untuk menunjukkan niat baik karena pernikahan politik dengan keluarga Liu. Mereka berpikir bahwa Sekte Onak dan Duri, Qin Tua dan orang-orang kaya dari Rivertown hanya ada di sini dengan harapan untuk mengenal keluarga Liu. Namun, mereka menyadari bahwa mereka sepenuhnya salah. Mereka tidak ada di sini karena mereka ingin menunjukkan niat baik kepada mereka untuk pernikahan politik dengan keluarga Liu. Dan mereka tidak ada di sana karena mereka mewaspadai keluarga Liu. Mereka ada di sini untuk pemuda itu. Selusin seniman bela diri yang berjalan menuju Wang Xian tertegun. Mereka memandangi kerumunan Rivertown dengan kaget ketika ekspresi mereka berubah serius. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berkomentar bahwa keluarga artis bela diri kuno dari Rivertown dan sekte dari Provinsi Selatan hanya ada di sini karena keluarga Liu. Pada saat ini, itu hanyalah angan-angan mereka. Mereka di sini untuk mendapatkan buku bagus dari keluarga Liu tidak, mereka ada di sini untuk melawan keluarga Liu. Haha, bagus, bagus. Pria parubaya di samping pria tua berjanggut putih itu tampak mengerikan saat melihat kerumunan berdiri. Dia berdiri secara bertahap dan menatap Wang Xian. Berat, kurasa aku tahu siapa kamu. Untuk memiliki pengaruh yang begitu besar di Rivertown dan menjadi sangat muda, kamu pasti Miracle Doctor Wang yang menempati peringkat ke-18 di Miracle Doctor's Chart. Lumayan, kamu cukup bagus, bocah. Namun, kamu memilih untuk tidak menikmati masa depan cerahmu dan malah menyinggung keluarga Liu kita. Apakah menurutmu sampah dari Rivertown ini cukup untuk menantang keluarga Liu kita? Pria parubaya itu meneriakkan kalimat terakhir. Mainan-mainan. Saat pria parubaya itu menyelesaikan kalimatnya, para tamu keluarga Liu segera berdiri. Dari segi jumlah, mereka tidak kalah dengan penduduk Rivertown. Dalam hal kekuatan, mereka jauh lebih kuat daripada kerumunan dari Rivertown. Di antara para tamu keluarga Liu, ada 3-4 pasukan kelas 2. Di sisi lain, hanya Sekte Onak dan Duri yang merupakan pasukan kelas 2 di sisi Rivertown. Hanya sebuah Rivertown kecil namun kamu berani menantang keluarga Liu. Kalian tidak tahu di mana kamu berdiri. Keluarga Liu bahkan tidak perlu mengambil tindakan dan kami dapat dengan mudah memusnahkan kalian. Haha, menarik. Rivertown kecil yang bahkan tidak memiliki pasukan kelas 2 dan Provinsi Selatan yang bahkan tidak memiliki pasukan kelas 1 berpikir untuk menantang kita dan keluarga Liu. Mereka pasti sangat bersemangat untuk mencari kematian mereka sendiri. Aku akan memberi kalian kesempatan sekarang. Lumpuhkan bocah itu dan lempar dia. Kalau tidak, kita akan memusnahkan seluruh Rivertown. Para tamu keluarga Liu memandang rendah kelompok di belakang Wang Xian. Jika itu hanya kekuatan Rivertown, mereka tidak waspada sama sekali. Faktanya, bahkan jika mereka memasukkan Provinsi Selatan, mereka tidak takut jika mereka juga memasukkan keluarga Liu. Maaf aku terlambat. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar di telinga semua orang. Catatan akhir. Satu ini adalah deskripsi metafora. Artinya Liu Feiyun memiliki pas